semua, perkenalkan nama saya Namira Kiara Azami dari kelas 11-3 absen 24. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat menjadi UUD 1945 merupakan konstitusi tertulis di Indonesia. Konstitusi adalah hukum dasar yang memuat keseluruhan aturan dan ketentuan hukum negara. Penyusunan UUD 1945 berawal dari Jepang yang tidak menepati janji untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Saat kedudukan Jepang semakin terancam oleh sekutu, UUD 1945 pun segera dirancang guna kedaulatan negara Republik Indonesia. Isi dari UUD 1945 telah dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut BPUPKI. UUD 1945 terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Dengan adanya konstitusi tertulis, Indonesia diharapkan menjadi negara yang damai, adil, makmur, serta sejalan dengan tujuan negara sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Saudara-saudara, rapat saya buka. Hari ini kita menempuh lagi suatu saat yang bersejarah dalam perjuangan kita. Amandemen UUD 1945 adalah perubahan atau penyempurnaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan hukum dasar tertulis dan tertinggi di Indonesia. Amandemen dilakukan untuk merevisi bagian yang sudah ada dan menyempurnakan isi dari bagian undang-undang tersebut. Dalam sejarahnya, setidaknya UUD 1945 telah mengalami 4 kali perubahan. Dalam perubahan tersebut, terdapat beberapa pasal ataupun juga ketentuan yang dirubah dan juga sebagian tetap tidak berubah. Saudara Ketua, rapat yang terhormat, kami memberitahukan bahwa pekerjaan panitia bersama dari Republik dan PFU untuk merancang konstitusi sementara telah selesai. Tujuan dari amandemen UUD 1945 yang pertama, memperjelas hukum-hukum yang terkandung di dalam UUD 1945. Yang kedua, membentuk hukum yang belum dijelaskan sebagai penyempurna UUD 1945. Yang ketiga, menyelaraskan UUD 1945 dengan kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya, dan teknologi saat ini. Dan yang keempat, menyempurnakan aturan mengenai tatanan negara, kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, hak asasi manusia, dan lainnya. Amandemen pertama. Amandemen UUD 1945 yang pertama terjadi pada tahun 1999, tepatnya pada 19 Oktober, di mana dasar atas amandemen ini merupakan SU MPR 14 sampai 21 Oktober 1999. Sejak tahun 1999 sampai 2002, sudah 4 kali dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Latar belakang amandemen pertama dilakukan karena adanya desakan kuat selama masa kemelut politik dan krisis kepercayaan yang dipicu oleh krisis moneter pada tahun 1997. Di dalam amandemen UUD 1945, terdapat 9 pasal yang diubah atau disesuaikan menyangkut wewenang dan kekuasaan Presiden serta DPR. Wewenang Presiden diperluas tetapi masa jabatannya dibatasi. Perubahan mendasar terjadi pada pasal 7. Presiden sebelumnya, Soeharto, menjabat hingga 7 kali periode selama 32 tahun. Pada pasal ini, jabatan presiden dibatasi.
Meski bisa dipilih untuk kedua kalinya, masa jabatan tidak lebih dari 10 tahun. DPR mempunyai peran yang lebih luas pada pasal 20 dan 21. DPR tidak hanya menyetujui undang-undang, tetapi bisa membentuk undang-undang dan mengajukan usul rancangan undang-undang.